Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kajian ilmu hukum, yaitu ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Yudhistira Adrian Barhan dengan NIM 124300574. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, marilah kita bahas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan ilmu hukum. Ilmu hukum, seperti yang sudah kita semua ketahui, merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sistem aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Secara umum, ilmu hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman serta bagaimana hukum berfungsi, bagaimana aturan diterapkan, dan bagaimana keadilan ditegakkan. Namun, dalam perspektif ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, kita tidak hanya memfokuskan pada aturan hukum yang tertulis, tapi juga pada acara hukum yang diterapkan dalam kenyataan sosial, termasuk dinamika dalam praktik hukum, perubahan sosial, dan interaksi antar hukum dengan budaya masyarakat. Hukum dalam hal ini dianggap sebagai suatu kenyataan yang hidup, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai sekadar rangkaian norma tertulis yang ditetapkan oleh negara atau lembaga legislatif. Sebaliknya, hukum merupakan fenomena yang selalu berinteraksi dengan kenyataan sosial yang ada. Hukum adalah suatu sistem yang hidup, di mana norma-norma hukum yang ada berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat, serta mempengaruhi struktur sosial secara keseluruhan. Kenyataan sosial yang dimaksud di sini mencakup berbagai elemen kehidupan manusia, seperti norma sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Misalnya, perubahan dalam struktur sosial seperti berkembangnya teknologi, peningkatan kesadaran hak asasi manusia, atau perubahan dalam pola interaksi sosial. Semuanya dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, munculnya isu-isu seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan kejahatan siber tidak hanya merubah cara kita memahami hukum, tetapi juga mempengaruhi pembentukan undang-undang baru atau perubahan undang-undang yang ada untuk mencerminkan realitas sosial yang terus berkembang. Oh, tapi apa sih fungsi hukum sebagai ilmu kenyataan itu, Nah, kira-kira apa aja sih fungsi hukum sebagai ilmu kenyataan? Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Fungsi-fungsi ini menggambarkan bagaimana hukum berperan dalam kehidupan masyarakat dan berinteraksi dengan kenyataan sosial. Nah, yang pertama itu ada fungsi normatif, yaitu hukum memberikan aturan yang mengatur perilaku individu dalam bermasyarakat, seperti larangan terhadap pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Aturan-aturan ini mencerminkan norma-norma sosial yang ada, yang menjadi pedoman bagi individu dalam berinteraksi di masyarakat. Fungsi prediktif sebagai ilmu kenyataan, ilmu hukum membantu meramalkan akibat hukum dari tindakan tertentu. Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat diprediksi akan mendapat hukuman tertentu berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi analitis. Ilmu hukum berfungsi untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya, kajian tentang ketimpangan dalam penerapan hukum di masyarakat dapat mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi dalam peradilan atau penegakan hukum. Lalu yang terakhir, ada fungsi evaluatif. Hukum juga berfungsi untuk mengevaluasi sistem hukum yang ada. Apakah sistem hukum tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat? Evaluasi ini penting untuk memastikan hukum tetap relevan dan efektif dalam menangani masalah sosial yang berkembang.
Oh, begitu ya. Lalu, apakah ada tantangan ilmu hukum dalam merealisasikan ilmu kenyataan? Tentu ada yang juga yang namanya tantangan dalam memahami hukum sebagai ilmu kenyataan. Nah, memahami hukum sebagai ilmu kenyataan tidaklah tanpa tantangan. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam melihat hukum dari perspektif ini. Yang pertama, interpretasi hukum yang bervariasi. Hukum seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh individu atau lembaga yang berbeda, tergantung pada latar belakang, kepentingan, dan sudut pandang mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan praktek. Lalu yang kedua, ada perubahan sosial yang begitu cepat. Perubahan sosial yang begitu cepat seperti kemajuan teknologi atau perubahan sosial sering kali tidak dapat diimbangi dengan perubahan hukum yang lebih lambat. Sebagai contoh, hukum siber atau hukum yang mengatur data pribadi baru-baru ini berkembang seiring pesatnya teknologi digital. Lalu yang terakhir, hukum yang tidak selalu adil. Meskipun hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, seringkali hukum tidak dapat memenuhi harapan lapisan masyarakat. Ketidakadilan dalam penerapan hukum, seperti ketimpangan akses terhadap keadilan atau diskriminasi dalam sistem peradilan, masih menjadi tantangan besar. Itu loh yang bilang Flat Justitia Ruat Caelum, yang artinya walaupun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Tapi realitanya keadilannya bisa dibeli dengan uang. Ya udahlah ya, nggak usah diperpanjang tentang Fiat Justitia yang tadi. Jadi kita masuk ke kesimpulan aja. Secara kesimpulan, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan menggambarkan bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan tertulis yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup, berinteraksi dengan kenyataan sosial, dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Hukum sebagai ilmu kenyataan membantu kita untuk lebih memahami peran hukum dalam menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan sosial. Serta tantangan yang dihadapi oleh hukum dalam menjawab kebutuhan dan masalah yang terus berkembang dalam masyarakat. Demikianlah pemaparan saya mengenai ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Semoga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang terus berubah. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.